Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalilur Rahman, kelas 11 TKJB asal sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Badan Standarisasi Dunia. Tujuan penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi. Adapun tujuan dari pengguna standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah: satu, untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Dua, hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima. Tiga, bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data dan lain sebagainya. Itu atau International Telecommunication Union. Satu, didirikan di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Dua, salah satu agen khusus PBB yang bermarkas di Jenewa, Swiss, di samping gedung utama kampus PBB. Tiga, mempublikasikan rekomendasi untuk jaringan telekomunikasi publik. IEC atau International Electronical Commission. Satu, didirikan pada tahun 1906. Dua, standar IEC meliputi berbagai teknologi dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik hingga perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor, semikonduktor, serta optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi, tenaga air laut, serta berbagai hal lain. ISO atau International Organization for Standardization. Satu, salah satu badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional di tiap-tiap negara untuk mengukur mutu sebuah organisasi. Dua, ISO berperan dalam standar dan protokol komunikasi data. IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer. Satu, sebuah organisasi bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam sebuah aspek dalam industri dan rekayasa engineering yang mencakup teknologi komunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Dua, contoh standarisasi ialah LAN. ANSI atau American National Standard Institute. Satu, didirikan pada tanggal 19 Oktober 1918 dengan misi untuk meningkatkan daya saing global yang bagi bisnis dan kualitas hidup Amerika Serikat. Dua, standarisasi yang dikeluarkan yaitu ASCII atau American Standard Code for Information Interchange, yaitu suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hexa dan Unicode. AETS atau ARPANET Trade Association. Satu, mendeteksi standar high speed local area network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan commercial marketplace. CIE atau International Commission on Illumination. Satu, organisasi yang didedikasikan untuk kerjasama internasional dan bertukar informasi di antara negara-negara anggotanya tentang semua hal yang berkaitan dengan sains dan seni lighting. Dua, standarisasi yang dikeluarkan yaitu dokumentasi ringkas data yang mendefinisikan aspek cahaya atau pencahayaan yang memerlukan definisi unik untuk harmoni internasional. DISA atau Data Interchange Standard Association. Satu, organisasi yang mendukung berbagai organisasi lain sebagai besar tanggung jawab atas pengembang standar pertukaran bisnis elektronik lintas industri. ECA atau Electronic Conference Assembly dan Material Association. Satu, organisasi standar dan perdagangan Amerika yang dibentuk sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Dua, berhenti beroperasi pada 11 Februari 2011. EIA atau Electronic Industry Alliance. Satu, organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen array, dan assembly serta material dan barang pendukung. ESMA atau
European Computer Manufacture Association. Satu didirikan pada tahun 1961. Dua bertujuan untuk mengembangkan standar dan laporan teknis untuk memfasilitasi dan standarisasi penggunaan teknologi komunikasi informasi dan elektronik konsumen. Tiga merupakan organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. ETSI European Electronic Standard Institute. Satu didirikan pada tahun 1988 dan bertanggung jawab untuk pembentukan standar telekomunikasi teknis. Dua standarisasi yang dihasilkan yaitu standar GSM, FCC atau Federal Communication Commission. Satu merupakan organisasi atau badan regulasi pemerintah Amerika. Dua organisasi ini mengatur dalam penggunaan frekuensi, bandwidth, dan maksimum power of the international radiator atau Internet Engineering Task Force. Satu organisasi ini bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah teknik dalam jaringan komputer dan internet, kemudian mengajukan solusi kepada organisasi yang bernama IAB atau Internet Architecture Board. Dua organisasi ini mengatur standar protokol TCP atau IP untuk internet. ITIX International Informasi Teknologi Standar. Satu organisasi ini mencakup standar yang bernaung dalam informasi dan teknologi CT yang meliputi media penyimpan, strong transfer, kembali informasi, dan lain-lain. IT atau Information Technology Industry Council. Satu merupakan organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika. TIA atau Telecommunication Industry Association. Satu merupakan organisasi yang bertugas mengadaptasi standar dunia ke dalam lingkungan Amerika. Dua standarisasi yang dikeluarkan yaitu radio privat mobile, menara antena satelit, dan sebagai berikut. SEN atau European Committee Electronic Standard atau European Committee for Standardization. Satu merupakan organisasi atau badan standarisasi teknologi informasi di Eropa. Physical layer. Fungsi dari layer ini adalah satu, mendefinisikan media transmisi jaringan. Dua, metode penyisilan. Tiga, sinkronisasi bit data. Empat, arsitektur jaringan atau seperti halnya Ethernet atau token ring. Lima, topologi jaringan dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Kegunaan dari layar ini adalah untuk mengirimkan dan menerima data mentah pada media fisik. Contoh protokolnya adalah 10 BST atau 100 BST atau RS232. Data link layer. Fungsi dari layer ini adalah untuk mengoreksi kesalahan dan menentukan setiap bit data untuk dikelompokkan ke dalam frame. Selain itu, pada level ini terjadi pengalamatan hardware atau seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti bridge atau respectful dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Kegunaan dari layar ini adalah menyediakan link untuk data dan mempraktekannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. Contoh protokolnya yaitu SLAM atau PPP atau MTU. Network layer. Fungsi dari network layer adalah membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layar ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer. Tiga, kegunaan dari layar ini adalah satu, untuk menentukan alamat jaringan. Dua, menentukan route yang harus diambil dalam perjalanan dan menjaga antrian trafik di jaringan. Contoh protokolnya yaitu IP atau IPX atau ARP atau RARP. Transfer layer. Fungsi dari layer ini adalah satu, melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data. Dua, memberikan nomor urut pada paket-paket data. Tiga, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya.
4. Serta melakukan proses transmisi ulang pada paket yang hilang. Kegunaan dari layar ini adalah satu untuk membagi data menjadi segmen, dua menjaga koneksi logika antar terminal, tiga menyediakan penerangan error. Contoh protokolnya yaitu TCP atau UDP atau SPX. Session layer. Fungsi dari session layer yaitu mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dibangun, dipelihara, atau dihancurkan, serta mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi. Di layar ini ada protokol name management, NSV, dan SMB. Kegunaan dari layar ini adalah untuk membentuk manajemen dan memutuskan session komunikasi antara entitas presentation layer. Contoh protokolnya yaitu SQL atau RPC. Presentation layer. Fungsi dari layar ini adalah bekerja dengan cara mentransmisikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan dari dan menuju sebuah aplikasi atau aplikasi. Pada layar ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Kegunaan dari layar ini adalah bertanggung jawab dalam pengadaan dan konversi data dari aplikasi layar. Contoh protokolnya yaitu ASCII atau MPEG atau JPG. Application layer merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsi nasional jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Gunaan dari layar ini adalah layar ini akan bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan service lainnya yang jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Beberapa service dan protokol yang berada di layar ini misalnya DMT, IP, PO3, HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.